Toxic your heart gitu your ya. heart, bener. Toxic your heart adalah vaksinnya adalah thariqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Apa kabar sobat TKNN? Masih bersama dengan saya Saiful Cerah. Insyaallah masa depan kamu semakin cerah. Amin. Hari ini masih bersama dengan Umi Dewi. Kita akan melanjutkan perbincangan di Sabtu yang lalu mengenai kiprah beliau, kegiatan beliau, dan gerakan beliau di organisasi. Karena beliau selain aktif di PP Fatayat NU, beliau aktif di LDPB NU, juga aktif di MUI di bagian komisi dakwah. Betul Umi? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tat ya. Alhamdulillah. Bukan gerak secara fisik bukan ya? Bukan. Bukan lari ya. Umi kan Iya, Tat. aktivis dakwah sejak muda. Sejak kelas 3 SD. 3 SD? Oh Iya, udah Ustaz. ikut lomba-lomba gitu ya? Iya, terus sorry ya langsung ya. Iya, langsung aja. Ayah saya tuh tahu kalau saya suka ngomong. Oke. Jadi ayah saya tuh seorang guru tapi beliau sangat tahu bakat anak kan. Jadi saya tuh kalau sore diajak ke sawah oleh ayah nanya, ini sawah siapa ya? Ini sawah siapa? Saya apal sawah kampung orang itu. Tanya saya bilang sawah Pak ini, ya Wah ini, Pak D ini gitu Ustaz. Ayah saya selalu nanyain saya dan begitu tengah sawah Ustaz, saya suruh ngomong. Suruh teriak tengah sawah, suruh ngomong apa aja karena di rumah kan saya bawel kan. Iya. Gitu Tat. Itu awalnya. Rupanya bakat itu udah ketahuan sama bapak Dari ya? iya bapak saya Tat mengarahkan. Terus, akhirnya bapak saya bikin teks 1 halaman pidato gitu kan. Saya disuruh Itu SD tuh Mi? SD kelas 2. Tat. Terus bapak saya bilang berarti bisa pidato. Bapak saya langsung begini pegang itu apa yang ulekan tuh untuk mic. Ya ulekan ya. Kan untuk Iya, mic, iya. ban kaca, salam gitu kan. Lama-lama ada lomba di SD saya. Oke. Madrasah ibtidaiyah saya Tat. Kelas 6, saya kelas 3, kan bayangkan saingannya banyak kan. Saya menang juara 1. Saat menang juara 1 kan tampil kan. Iya. Kan dulu kan imtihan ya. Imtihan tampil seluruh lapangan. Saya ingat saya digendong sama ayah saya. Tidur digendong. Udah waktunya saya tampil, melek langsung diatasin. Tampil saya salam. Tat. Itu awalnya saya Tat. Terus diundang untuk anak sunatan gitu Tat. Orang nikahan gitu. Allah Sama masih kecil itu saya ingat tuh Tat. Jadi kayak dai cilik ya. Kalau dulu ada itu ya, kalau dulu ada kayak sekarang mungkin saya udah ngetop kali ya dulu ya. Karena kan dulu kan gak ada kan, dulu kan di desa Ustaz. Dulu ada pildacil. Iya kayak gitu Ustaz ya. Dulu saya undang orang khitanan, orang ceramah apa? Nikahan. Kita masih kecil jangan non nikah, ceramahin nikah. Jadi memang kulun muyassarun lima khuliq ya. Gitu Tat ya. Iya Ustaz. Iya. Jadi memang sudah dimudahkan sudah dari nah terus kecil. Saya kan mondok kan, pesantren kan. Nah udah sama-sama langsung kan ketemu sesuatu kan. Ketemu apa namanya ada muhadoro ya. Ada muhadoro, ada apalah Ustaz. Akhirnya udahlah Ustaz, gitulah. Akhirnya terus lah gitu Ustaz. Sampai akhirnya aktif di berbagai organisasi tingkat nasional. Amin Tat. Amin Tat. Iya Ustaz ya Allah. Itu terutama nih kalau dilihat dari salah satu organisasi yang Umi geluti itu kan Fatayat. Iya Tat. Dan Umi ini saya tahu ketua Fordaf. Forum Daiyah Fatayat NU pusat membawai seluruh Indonesia. Iya Ustaz. Artinya kan daiyah muda. Fatayat kan berarti muda. Iya Tat. Hanya saya yang tua. Saya Tapi Fatayat. Semangatnya Umi. Tat, saya Fatayat udah tua ya. Oke Tat. Saya pernah ketua saya itu kan Mbak Anggia Irmarini. Ketika saya bilang, Mbak saya udah selesai ya Mbak. Kan dulu Mbak Ida Fauzia tuh. Yang sekarang Menaker kan. Saya ikut beliau kan. Setelah beliau selesai, saya akan Mbak Anggi tuh. Mbak Dewi jangan pergi Mbak gitu. Mbak Angginya. Akhirnya udah sini aja Mbak bantuin saya. Hikmah ya. Udah hikmah lagi gitu. Hikmah lagi. Tapi kalau foto kata Nana saya, kata teman-teman nggak ngalah kok. Nggak ngalah sama yang udah. Kata mereka. Iya. Kata mereka enggak. Emang masih masuk banget ke Fatayat. Iya elah masuk kemana tadi. Masuk nih. Masuk Pak Eko. Ini kan di bulan November tahun lalu kalau nggak salah Fatayat itu sempat ngadain apa ya rakornas atau musyawarah nasional gitu. Iya, itu rakornas. apa program yang Tat jadi gini. Yang didakwah ya, kita itu kan paling enggak mengcounter ya, mengcounter isu radikalisme, sehingga kita kerjasama dengan BNPT lah, dengan siapa lah gitu kan ya. Kita kan apa ya, katakanlah tangannya pemerintah gitu kan ya, agar di negeri kita ini enggak ada tikus ya, yang menggerogoti NKRI, gitu kan, sehingga isu radikalisme, isu apa itu kita counter. Jadi ceramah kita nggak ceramah yang segala macam ideologi yang bisa merusak merusak
yang mengkeroposi ya, bangsa. Betul Tat. Yang apalah Tat, yang dia mengatakan ini negara saya enak banget ya Tat, enak banget ya. Saya mau jadi Tat gitu. Oke, teman-teman. Jadi gini Tat, kita itu nggak ceramah yang kayak taklim-taklim gitu jarang. Jadi kita tuh ke pemuda yang tugasnya adalah yang tadi itu kita mengcounter isu radikalisme agar di negeri ini pemudanya tidak ke bawah ke sana Ustadz. Tat, bener gak? Jadi kontra narasi ya. Betul Ustadz, begitu. Nah jadi Ustadz tugas kita berat, ya kan? Karena anak-anak sekarang kan udah senengnya kan begitu kan? Iya, karena sekarang kan zaman bebas, akses informasi bebas. Bebas milih ya. Bebas milih. Milih yang gampang. Orang nonton, baca, dengar sesuai selera. Cara ngelindunginnya gimana tuh Mi? Strateginya? Memang harus dari orang tuanya ya. Keluarga. Betul, dari keluarganya. Tadi makanya nilai kan tadi nilai aswaja itu penguatannya utama di keluarganya, emaknya, bapaknya. Nanti keluarnya dia akan terlindung sendiri Tat. Iya kan? Mau rohis karena kan biar bagaimanapun anak itu pasti dengerin orang tua. Betul Tat. Betul. Ya, dan kan? nilai-nilai aswaja itu mungkin sehari dikesampaikan orang tahu. Tapi kan menanamkannya itu ya Umi. Iya, membiasakannya. Membiasakannya betul, itu yang enggak ini. Itu hal yang saya punya gini, sorry ya ini ya zaman dulu gitu. Kan ada apa Tat ya? Ada orang yang lihat kita kayak orang yang apa Tat, yang udik lah ya, yang eksklusif lah gitu. Contoh gini, NU itu ternyata pakai bakiak. Dulu kan gitu ya, gitu ya, dulu ya, ini dulu ya, pakai sarung gitu kan, sehingga orang-orang itu ngelihatnya, dia kampungan banget ya. Nah untuk orang-orang yang ningrat, orang-orang yang telek nggak mau masuk, itu dulu Ustadz, dulu ya, sehingga begitu tuanya dia, saya nyesel ya, ternyata NU tuh dibilangnya apalah gitu. Nah makanya kan kita ngomongin nilai Ustadz ya, nilai ya, katakanlah dia nggak NU, tapi nilainya NU banget Tat, betul nggak gitu Tat? Nilainya NU aswaja banget. Sorry ya, NU banget tadi ya. Jadi salah ya, aswaja banget gitu tadi ya. Itu nilainya kan. Itu benar gak begitu? Iya, internalisasi nilai itu memang penanamannya itu lewat keluarga, juga lewat perilaku kita masing-masing. Betul Tat, betul. Nah agar di anak-anak kita itu generasi kita rahmah ya, rahmah seluruh alam, seluruh makhluk Allah gitu kan ya. Bagaimana supaya teman-teman kita yang anak muda ini, fatayat ini dan teman-teman yang lainnya ya, supaya dia tahu bahwa sesungguhnya dakwah yang benar ada tidak mencaci, tidak memaki, tidak arogan, tidak menghina, nggak menghujat, nggak mengejas gitu kan. Iya. Jadi malah merangkul Ustaz. Iya. Itu kan perlu ilmu, perlu kemampuan kecerdasan emosi, perlu kehati-hatian. Nah, itulah makanya kita melatih teman kita yang fatayat ya, agar bisa begitulah gitu ya. Di kampung, di ranting masing-masing gitu kan. Agar ketika dia ceramah gitu kan, nah nilai aswaja tancapkan gitu kan, agar dia menjadi rahmah ke seluruh alam Ustaz. Enggak milih-milih, enggak tebang apa, enggak pilih-pilih ya gitu Ustaz. Dan ini bukan tugas yang mudah tuh Mei. Karena kan tantangannya itu bagaimana menjaga akidah, syariah sekaligus akhlak itu kan. Betul Tat, betul. Makanya kita yang di kader adalah daiyahnya kan, daiyahnya kan. Sehingga dengan corongnya kita kan daiyahnya itu. Dan itu ruhnya Nahdlatul Ulama ya dakwah itu. Betul, pendakwah itu kan itu kan. Kalau pendakwahnya miring-miring ya bahaya Tat. Sorry, saya tuh ini teman-teman yang fatayat ya. Jangan rasa wahabi apa fatayatnya gitu. Ngomong gitu, rasa wahabi banget sih gitu ya Tat. Rasa. Sorry ya, bukan gimana ya. Jadi kita agak punya bahasa yang supaya makclep gitu ya. Jangan gitu, jangan rasa wahabi lah gitu maksudnya. Ya rasa kita lah. Balik. Jadi apa namanya idealisme ke-NU-nya itu kuat gitu Mi ya. Ya harus itu, harus banget kan. Iya, karena kan tugasnya daiyah terutama fatayat itu kan gimana ukhuwah basyariahnya itu bisa jalan, watoniyahnya, diniyahnya itu betul, kan harus seimbang ya. Iya seimbang. Jangan itu. Sampai apa ya nggak balance nggak antara. Balance gitu. Nih terus nih Mi nih di tantangan selain radikalisme apa Mi? Banyak Tat. Apa? Banyak ya kan, banyak. Kita kan juga menggarap contoh bagaimana supaya teman kita nggak usia dini nikah gitu loh Tat. Oke, dari segi
peranata keluarga ya. Betul, itu juga harus kita garap gitu. Jangan sampai orang-orang kampung yang di sana, kampung saya terutama, jangan sampai dia SMP lulus udah nikah Ustaz gitu kan. Jadi kita kasih semacam pembekalan, kayak keterampilan. Itu Kementerian Tenaga Kerja kan memberikan sesuatu, PDT juga ikut-ikut memberikan keterampilan apalah Ustaz, agar mereka juga punya kemampuan ketika nikah setelah usia yang pas. Oke. Karena banyak orang cerai kan yang usia dini itu nikah. Nggak mampu dia untuk mengatasi goncangan di rumah tangganya kan. Iya betul, karena kan problem itu bukan cuma problem ekonomi, problem ngelola emosi, problem ngelola hubungan eksternal dengan mertuanya, keluarga iparnya, semua tadi masyarakatnya. Belum lagi ada isu-isu pelakor, isu-isu dan lain sebagainya itu. Belum lagi punya uang dia ke luar negeri nyari uang. Bener-bener. Iya kan? Iya, problem keluarga luar biasa dahsyat lah. Begitu anak-anak nikah masih kecil dia kan nggak paham, nggak bisa kan, sehingga mau cerai aja kan, cerai akhirnya banyak orang yang cerai. Banyak akhirnya Ustaz. Keluarga tidak terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang kuat ya, nggak kuat jadinya, lemah gitu. Iya. Dan salah satu isu yang terutama saat ini kan kita sedang perang nih lawan pandemi nih. Iya, Tat. Bagaimana cara perang kekuatan ya? Perang kekuatan diri kita maksudnya betul, gitu. Jangan sampai nyalain Allah ya. Jangan sampai nyalain Allah ya kan. Nyalain situasi, keadaan, kondisi pemerintah apalagi gitu ya. Pemerintah disalahin gitu kan. Orang pemerintah udah maksimal. Iya, habis-habisan ya. Kita harus ngebantu. Dan kalau saya tangkap tadi dari Umi, jadi tugasnya daiyah itu menjalankan juga atau ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah. Iya, kita kan panjangan tangan ya. Panjangan tangan. Pemerintah agar kita selaras kan gitu. Iya, kalau nggak kita siapa dong? Kalau nggak kita siapa yang akan menjalankan, memanjang tangankan program mereka Ustaz. Dan itu baik kan? Kalau nggak baik ya jangan. Yang baik dong. Yang baik. Maksudnya, dan modal utamanya adalah kekuatan rohani tadi juga itu Umi ya. Oh iya Yang tidak yakin bisa ya. Yakin. Berarti daiyah Fordaf itu juga diarahkan bertarekat. Anak-anak ya, teman-teman itu ya banyak kan begitu. Yang dia tahu gitu ya, masih ikut. Yang sudah mampu dia yakin bahwa dia akan kalau mereka gini, yang penting dia punya kekuatan untuk wirid rutin. Itu mereka gitu ya, mereka begitu. Itu dulu. Begitu dia yakin punya waktu untuk rutin wirid yang diwajibkan, maka mereka ikut. Lama-lama kan nanti nilai yang lain ke bawah Ustaz. Oke, jadi bertahap Umi ya. Iya Jadi jangan kita terlalu juga kaget ya. Iya kan. Apalagi kan memang image tarekat itu belum sepenuhnya diterima dengan baik lah. Betul, karena mereka mengatakan sangat eksklusif ya. Harus wirid, harus uzlah gitu ya, harus nyepi gitu kan. Padahal enggak kan? Enggak. Gimana Tat? Harus gimana? Tanya balik dong. Harus gimana dong gitu. Ya harus dimulai dari kitanya juga sih. Sikap kita harus inklusif. Mulai dari pemikiran, gerak dan organisasi. Organisasi kan juga harus kayak gitu kan. Organisasi tarekat terutama ya. Iya. Gitu. Ini yang salah satu ingin saya tanyakan nih ke Umi nih. Umi kan juga aktif di PBNU itu sebagai bagian divisi Majelis Taklim di LDPBNU divisi Majelis Taklim dan Kepemudaan. Iya, Tat. Umi ngeliatnya gimana nih peran Majelis Taklim dan Pemuda? Tat, kita ini masih banyak PR yang perlu digarap Ustaz. Oke. Rongrongannya kan memang dari sisi yang itu kan. Ideologi. Iya, ideologi tadi kan. Sehingga teman-teman itu para ustadz itu kan suka kekini-kinian kan. Karena kayak lata gitu Ustaz, kayak lata kan. Yang sedang in kan memang itu kan. Nah sehingga harusnya gitu kita punya satu program yang menseragamkan pemikiran para guru. Oke, disamakan dulu visi misinya. Ya, tapi nggak gampang Ustaz, pelan-pelan. Iya. Karena goncangannya kan kuat. Oke. Mereka kan gencar kan. Nah maaf nih, kitanya kadang-kadang suka lengahnya apa? Wis udah ngaji inilah gitu kan. Iya kan? Udah rutin ini. Ternyata lupa kan, ternyata Ustaznya kan di mana-mana dia ngaji kan. Sehingga dia terpengaruh kadang-kadang Ustaz. Inilah perlu teman-teman PBNU tuh punya modul Ustaz. Ya kan? Punya modul untuk menseragamkan cara pandang Tapi udah ada belum ya Mi? Tat punya sih zaman dulu-dulunya. Memang harus bikin baru lagi. Iya, kan? Karena kan tantangan juga beda kan? Beda. Iya kan beda banget 5 tahun dulu kan dengan sekarang beda Ustaz. Bener. Emang yang ideal itu setiap organisasi punya sasaran dakwah, punya konten dakwah
salah satu berupa modul itu Umi ya? Iya Tat, harus. Kalau saya udah punya di Fatah itu punya. Tinggal di sini mungkin kita harus membuat yang terbaru ya, supaya update sesuai dengan bener, kondisi bener. sekarang Ustaz. Begitu. Iya Tat. Apalagi pemuda di Indonesia ini kan dari segi jumlahnya jadi mayoritas kan. Iya Tat. Di negara kita. Banyak kan? Banyak. Luar biasa. Ini gimana Umi? Tantangan menanamkan nilai aswaja ini untuk generasi hybrid. Istilahnya hybrid nih Mi. Generasi hybrid tuh generasi yang mereka tuh mengakses informasi dari berbagai channel. Akhirnya ya yang dari sana keterima ya. Dengar akhirnya muncullah yang tadi diistilahkan Umi itu NU rasa rasa itu ya. Rasa ini. Karena kan kita nggak bisa membatasi orang. Iya, untuk membaca, untuk mendengar, untuk mencari, untuk mengulik ya. Oke. Gimana tuh Mi? Memang penguatannya di keluarga kan ya. Ketika anak usia dini sampai SMA itu penguatannya Ustadz. Iya kan? Yang ideal gitu ya? Idealnya gitu Ustadz. Jadi begitu dini cara-cara aswaja tancapkan. Begitu SD tancapkan. Pas SMP terusin aja gitu. Begitu kuliah kan dia bisa mikir Ustadz. Bisa mikir kan dia. Ini nggak mudah karena kekuatan orang tua seberapa dia mampu untuk itu ke anaknya. Iya, belum lagi kalau orang tuanya yang ikut. Itu dia kan. Kadang-kadang orang tuanya aja kesini dia kesono anaknya Ustaz. Iya kan? Orang tuanya justru yang enggak ini. Iya yang nggak bener ya. Akidahnya kurang. Nggak bener sorry ya, bukan. Tapi emang biar bagaimanapun yang jelas kita nggak boleh diam karena tantangan itu pasti ada, masalah itu harus ada. Terus Tat, karena apa ya Tat? Mereka saja bergerilya, iya kan? Bergerilya betul agar punya pengikut banyak kan? Karena mereka yakin itu benar. Iya kan, gitu kan. Nah kita yang katakanlah yang punya gitu, yang punya negara ya, yang punya, kita santai banget ya, santai banget kan? Iya kayak nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Iya, kayak udah yang punya aja gitu kan. Padahal mereka masya Allah Ustadz luar biasa. Jadi nomor satu itu adalah sadar akan adanya tantangan itu Mia. Dan sekarang banyaknya orang nggak sadar. Harus banget. Tantangannya itu sekarang nggak main-main loh ya. Karena bukan dari satu sisi kan, banyak kan. Iya. Banyak sisi yang lain gitu kan, yang rasanya aneh-aneh kan. Nah kita pengen samain rasa itu kah? Perjuangan kita yang harus terus berjalan terus dengan cara kita ya. Apalagi di NU itu kan mabadi khairu ummah itu harus hidup. Harus dikuatkan. Betul Ustaz, begitu. Jangan lihat, maaf ya, kalau kita kan kulturnya kan banyak ya. Kulturnya itu kan seakan-akan ya. Kita kan bangga banget, banyak sekian ratus ribu. Belum tentu. Betul. Kalau kegerus oleh itu kuantitas. Iya, Tat. Kualitas. Nah, itu dia yang perlu kita upgrade ya. Kualitasnya mereka, Ustaz. Iya. Tat, saya ini, kalau orang sudah yakin, kalau dia sudah yakin, katakanlah kita sudah megang Allah ya, Allah. Ya apa istilahnya bukan marifat ya, bukan ketinggian ya. Sudah tahu bahwa Allah itu adalah di diri kita ya, ada di kita gitu. Dia akan tahu pekerjaannya dia baik. Pekerjaannya tuh yakin gitu. Contoh gini. Vaksin. Vaksin ya, vaksin. Yeah. Kita kan lagi mengatakan vaksin ini kan usaha pemerintah, Ustaz. Ya kan, untuk menyehatkan anak bangsa. Terus sekarang kan banyak orang yang merongrong kan. Yang nah, kalau kita yakin bahwa pemerintah itu sudah maksimal melakukan itu, nggak bakal akan membunuh rakyatnya saat gitu kan? Ya kita akan. Iya kan dari segi fatwa udah jelas halal, ya, suci. Dari BPOM juga udah keluar. Udah aman. Apalagi yang mau ini kan? Tinggal kita membantu mensukseskan. Nah gitu kan. Kalau kita yakin, kita akan mendukung. Ya, menerima dan mendukung Ustaz. Nah kalau nggak yakin, ya susah Ustaz. Nggak yakin atau ada faktor X. Ada yang mempengaruhi. Ini Tat, kepingin pemerintah itu gagal, gitu Tat. Iya kan? Berarti dia punya penyakit namanya hati. Parasit. Toksik hati. Ya kan? Toksik hati. Tapi tarekat tuh bisa nyembuhin itu juga, Umi? Bisa, Tat. Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa. Jadi hati-hati yang kayak gitu tuh bisa tarekat, ayo diajak lah. Ya gitu ya. Iya, karena kan gak ada sejarahnya juga ulama tarekat. Justru ulama tarekat, kalau kata Menteri Pertahanan itu saya ingat waktu
Muktamar Jatman itu, Di Pekalongan Menteri itu ya? Pekalongan itu dikatakan tarekat itu akar nasionalisme. Jadi orang kalau mau nasionalisme kuat, masuk tarekat. Iya, Kan gampangnya gitu, Mi. Iya. Mereka kenapa nggak kuat ya? Karena ragu, Tat. Ragu Terus kan. Jadi katakanlah ganti pemerintah, ganti presiden, ragu lagi, ganti lagi, ragu lagi gitu kan. Kenapa dia ragu? Karena ada toksik tadi itu di hatinya, Tat. Jadi obatnya torikot. Obatnya torikot. Torikot, Ustaz, gitu ya. Karena itu yang bisa menyehatkan kita Ya. jadi vaksin kita. Betul, vaksin bukan itu cuma vaksin terhadap COVID, tapi juga vaksin hati. terhadap aneka. Iya. Toxic your heart gitu your ya. heart, bener. Toxic your heart adalah vaksinnya adalah toriko. Biar waras, waras. Gila ya, waras. Biar waras, biar betul kan. Jadi lurus gitu loh, enggak karena ini, karena kepentingan, karena ini sehingga menjegal-jegal. Itu bagus tuh quote hari ini tuh. Toriko adalah vaksin untuk aneka toksik. Iya, aneka toksik di hati kita. Di hati kita. Iya, Ustaz. Terima kasih Umi nih. Saya seneng banget ya Ustadz. Jadi saya juga ilmunya dari antum. Banyak saya juga. Kan cuman ngegali aja. Ngegali, emang sumur digali. Kalau ilmunya dalam kan perlu dikeluarin gitu, iya, supaya biar, orang itu kena pancurannya. Amin Ustadz. Biar dapat berkahnya juga saya. Jadi sumurnya digali ya, ntar akhirnya ngair lagi ya. Iya kan? Ya, uangnya dikasih biar dapat lagi ya. Datang lagi uangnya. Uangnya dikasih. Mudah-mudahan nih Umi sehat, pesantrennya makin berkah, lancar, makin jaya, dan seluruh tugas Umi di aneka organisasi dan tugas dakwah yang Umi sekarang sedang emban bisa berjalan lancar, bisa berjalan sukses, dan Allah senantiasa istiqomahkan. Amin. Semoga senantiasa kita dalam perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan satu lagi doang boleh nggak? Apa Mi? Silakan. Maaf ya. Iya, lanjut Mi. Tat gini. Pendakwah itu jangan diukur materi. Oke. Dan laris. Dan populis. Jadi kesuksesan dai bukan di situ ukurannya. Bukan. Jadi bukan karena amplopnya banyak, laris dan populer. Gitu Tat. Yeah. Maaf Tat. Ustadz yang kampung. Gitu kan? Yang kampung, yang dia rajin Fathul Qorib, Hatam, nanti naik lagi kepada Fathul Muin gitu kan. Itu tiba dia istiqomah, kemudian dia maaf ya dengan model yang biasa saja. Itu kan di mata Allah kan sangat populer kan, di mata malaikat. Betul. Emang mereka minta uang yang banyak, enggak kan? Udah kan? Justru di situ yang sangat mahal. Dia kan mereka makan seadanya, yang istirahat gitu kan. Jadi dengan masyarakat dia gabung. Nah, jadi kalau orang kota kan memang beda kan? Jadi memang pikirnya harus uangnya dapatnya banyak. Ya kan, Tat? Iya. Sahabatku yang pendakwah, kalau antum tadi ya, kalau entum hanya mikirin amplop, itu akan nggak lama, nggak panjang Ustaz. Betul. Saya pernah undang penceramah kan, langsung Mi sekian ya Mi, loh kok sekian sih gitu kan. Jadi kan saya bilang kapok kan undang dia gue gitu kan. Tat makanya jadi kepuasan itu bukan di amplop. Di jumlah nominal bukan. Betul Tat, gitu kan. Katakanlah dikasih berapa ratus ribu tapi kita merasakan ada sesuai nilai yang tertransformasi, tersampaikan Tat. Sehingga panjang silaturahminya Tat. Kita kan itu yang jauh lebih penting. Iya kan Tat. Saya pernah punya teman satu orang, pernah saya dibadalin. Jadi gini, badalkan saya ceramah ya gitu di kampung X, karena saya akan di kota X karena dia orang kaya gitu. Tadi dia lupa, ternyata saya ceramah terus di situ. Iya kan? Saya ceramah dia gantiin saya, suruh ganti saya kan di kampung yang orang-orang desa. Dia akan milih ke kota yang orang-orang yang duitnya lebih gede. Ya, ternyata saya itu di situ tiap hari sering ngisi. Kan? Justru manfaatnya lebih. Nah kan Tat. Iya kan? Jadi ternyata terus saya diisi terus. Yang tadinya saya dikasih badal doang. Ternyata kan rugi kan? Rugi apa? Rugi kalau hanya nilai uang semacam. Gitu kan Tat. Paradigma materialistiknya tuh harus di-cut ya. Teman-teman yang pendakwah gitu kan. Di sini gak dikasih amplop, sono banyak. Betul gak? Sini minus, sini akan plus pasti gitu. Karena Ar-Razzaq itu bukan yang ngundang. Iya, Allah. Jadi di sini katakanlah amplop kecil kan dikasih lah. Pasti dikasih kok nanti. Entah dari mana, enggak tahu lah Ustaz. Penting cukup kan? Cukup mau apa-apa cukup. Berkah ya. Iya, cukup berkah. Ini penting banget ini untuk teman-teman TKN News, terutama untuk pendakwah. Untuk bisa tadi kata Umi, Allah yang menjadi tujuan.
Iya, bukan amplopnya kan. Bukan amplopnya. Makasih Umi. Iya, oke Tat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sobat TKNN yang sudah menyaksikan podcast Tasawuf. Kita jumpa lagi di Sabtu mendatang dengan narasumber menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.